정보를 찾지 못했어요. 김민규 의장님이 맞나요? 걔 왜 저렇게 홍보를 한대요? 누가 없냐고! 반가워요. 악수예요. 젠장 사람 지우랬잖아! 저리 가라고! Episode kedua I Am Not a Robot, Min-kyu tidak mengetahui bahwa robot AJ3 yang berada di hadapannya adalah manusia asli karena robot AJ3 sedang rusak karena kecerobohan salah satu tim Santa Maria. Akhirnya, tim Santa Maria menggantikan robot tersebut dengan manusia yang mirip dengan robot AJ3, di mana yang dikirim ke rumah Min-kyu adalah Ji-a yang berpura-pura menyamar sebagai robot. Setelah membuka kotak yang berisi robot AJ3 yang aslinya adalah Ji-a, Min-kyu sama sekali tidak menyadari bahwa sosok yang ada di depannya bukanlah robot, namun Ji-a langsung terkejut dan mengeluarkan kata-kata kasar karena orang yang di hadapannya adalah Min-kyu, orang yang pernah dia temui sebelumnya. 하이, 아지스리. 사랑합니다, 주인님. 어쩐지 들켰을까? Karena Min-kyu merasa aneh, dia langsung menghubungi Dr. Hong Baek-gyun untuk menanyakan kenapa robot tersebut mengeluarkan kata-kata aneh. Karena tidak ingin ketahuan, Dr. Hong Baek-gyun mengatakan bahwa robot AJ3 sedang berada dalam mode teman dan mode tersebut dapat diubah menjadi mode operasional atau mode normal dari robot tersebut dengan menekan tombol di belakang leher robot. 목 뒤에 전원 버튼이 있는데 그걸 껐다가 켜보세요. 그럼 다시 제대로 작동할 겁니다. 하이, 아지스리. 사랑합니다, 주인님. 무엇을 원하시나요? 껐다 키니까 되는군. Setelah kembali normal, tim Santa Maria kaget karena Min-kyu sama sekali tidak curiga dan dengan mudahnya sangat percaya. Namun, selang beberapa saat wireless yang menghubungkan koneksi antara tim Santa Maria dan Ji-a terputus yang membuat semuanya menjadi panik, takut penyamaran Ji-a terbongkar. Min-kyu langsung mengetes robot AJ3 dengan bagaimana mengetahui isi kotak dengan memberikan rumus kepada Ji-a. Namun karena Ji-a adalah seorang wanita dengan IQ rendah, dia tidak mempedulikan rumus tersebut dengan langsung saja menghancurkan kotak dan mengambil isinya, membuat Min-kyu terkejut karena di luar perkiraannya yang menganggap Ji-a kreatif dan pintar. 상자 안에 뭐가 들었는지 알아내. 시작. 어떻게 로봇이 코페르니쿠스적인 문제 해결 능력을 가지고 있는 거지? 말도 안 돼. Setelah itu Min-kyu meminum obat yang membuatnya tersedak. Min-kyu kesusahan mengeluarkan kembali obatnya hingga membuat Min-kyu terjatuh. Namun dengan sigap karena merasa kasihan, Ji-a langsung berlari ke arah Min-kyu, kemudian menyelamatkannya yang membuat Min-kyu kembali terkesan karena perilakunya tersebut. Setelah semua berlalu, Dr. Hong Baek-gyun memerintahkan tim Santa Maria untuk menjemput kembali robot AJ3 dengan alasan mencharger robot tersebut. Setelah semua kembali ke laboratorium, Dr. Hong Baek-gyun bertengkar dengan Ji-a karena kekacauan yang Ji-a perbuat ketika koneksi wireless terputus sehingga memunculkan konflik yang membuat Ji-a tiba-tiba pergi dan tidak ingin lagi bekerja sama setelah mendapatkan bayaran 10 juta won karena menyamar sebagai robot. 다들 저 때문에 고생 많으셨죠? 수고하셨습니다. 나중에 혹시라도 다시 보게 되면 제가 술 한 잔 꼭 살게요. 그럼 로봇 얼굴 당장 바꿔라. 바꾼다 바꿔. 내가 왜 네 얼굴로 만들었는지 돌았었어. Ji-a langsung makan malam dengan istri kakak dan keponakannya, di mana malam tersebut istri kakaknya menemukan kalung Min-kyu yang telah dihilangkannya. Ji-a mengirimkan kalung itu ke alamat Min-kyu. Setelah makan malam, Ji-a pergi ke bengkel elektronik untuk mengunjungi rekan bisnisnya yang membantunya untuk membuat lampu pintar berdasarkan desainnya. Malam itu juga Min-kyu selalu terbayang karena robot AJ3 telah menyelamatkannya dan berencana untuk mengajari robot tersebut agar lebih mengerti dirinya. Min-kyu langsung menghubungi Dr. Hong Baek-gyun untuk meminta robot AJ3 agar lebih lama di rumahnya. Namun Dr. Hong Baek-gyun menolaknya karena suku cadang robot AJ3 masih berada di Afrika. 내일부터 한 달간 아지스리 집으로 보내세요. 일주일 후에 가능할 것 같습니다만. 무슨 문제 있어요? 일주일 뒤에 보내드리겠습니다. Setelah itu Min-kyu menemui Pak Cho, menanyakan sebuah proyek yang harus dihentikan dan memberitahu informasi pengembangan robot yang tidak diketahui semua orang. Informasi tersebut hanya diketahui oleh Min-kyu dan Pak Cho. Min-kyu meminta Pak Cho menyelidiki seberapa jauh perusahaan lain menginginkan pengembangan robot
dan bernegosiasi dengan laboratorium milik Dr. Hong Baek-kyun agar mengikuti keinginan Min-kyu karena Min-kyu menghentikan proyeknya yang merupakan rencana dari Ji-ah untuk mengikuti proyek tersebut. 의장님이 뭘 제안하시면 그냥 내 운명이 이렇거니 하고 받아들이세요. 만일 다른 회사로 매도된다면 산타마리아팀은 아마도 공중분해될 공산이 크겠죠. Ji-ah memutuskan untuk merayu Min-kyu menggunakan surat yang dibuatnya agar Min-kyu mau melanjutkan proyeknya, namun Ji-ah tidak mengerti bahwa Min-kyu yang selama ini dibencinya adalah direktur perusahaan KM Finansial. Keesokan harinya, Ji-ah bersama temannya pergi ke rumah Min-kyu untuk mengirim suratnya. Namun setelah sampai di depan rumah Min-kyu, Ji-ah dan temannya bingung karena rumah di hadapannya sangat luas dan tidak ada satu orang pun di sekitar mereka. Lalu Min-kyu datang dari luar dan pintu gerbangnya otomatis terbuka, namun Min-kyu tidak menyadari apapun. Ji-ah yang menyadari bahwa Min-kyu adalah direktur dari KM Finansial langsung memalingkan muka agar tidak diketahui oleh Min-kyu dan memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. 야, 집이 이렇게 큰데 우리가 이거 우편함에 넣고 간다고. 아, 근데 초인종 대체 어디 있는 거야? 저 개진상 개사이코가 KM9 대빵? Sesampai di rumah, kakaknya menemuinya di mana kakaknya itu adalah Pak Cho yang merupakan bawahan Min-kyu. Menanyakan dari mana Ji-ah mendapatkan 10 juta won sehari untuk melunasi hutangnya. Namun Ji-ah tidak mengatakan apa yang dikerjakannya sehingga memunculkan konflik yang membuat Pak Cho marah dan melempar lampu pintarnya sehingga lampu tersebut hancur dan rusak serta mengusir Ji-ah dari rumahnya karena tidak ingin jujur kepada Pak Cho dari mana mendapatkan uang itu. 솔직히 말해. 사채 썼냐? 아니, 장기 매매각서라도 썼어? 나가. 돈 어디서 났는지 말 안 할 거면 저 쓰레기 갖고 당장 나가. Ji-ah yang kecewa atas perilaku Pak Cho memutuskan untuk pergi dan menemui rekannya di bengkel elektronik yang membuatkan lampu pintar miliknya. Namun bengkel elektronik tersebut ternyata akan pindah tempat dan membuat barang-barang yang sudah dibuat oleh Ji-ah yang berada di bengkel tersebut harus dibawa pergi. Ji-ah membawa semua barang-barangnya dan berusaha untuk menjualnya. Dari harga awal, Ji-ah menurunkan harga barang-barangnya, namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang peduli sehingga membuat dirinya merasa sedih dan teringat masa lalu bersama ayahnya. 우리 공주님 뭐 하세요? 지아야, 이거 진짜 네가 만든 거야? 응, 아빠하고 나하고 그림 그리면서 만들었어. 진짜 잘 만들었다. 우리 지아도 사람들한테 꼭 필요한 일을 하는 사람이 되겠지? 반드시 그럴 거야. 아빠는 믿어. Setelah itu Ji-ah melanjutkan perjalanannya ke tempat milik temannya dan bermalam di sana. Keesokannya, Ji-ah mendapatkan pesan dari rekannya yang merupakan salah satu anggota dari tim Santa Maria, meminta Ji-ah untuk kembali menyamar menjadi robot untuk beberapa hari karena permintaan Min-kyu untuk lebih lama bersama robot AJ3. Tanpa berpikir panjang, Ji-ah langsung memutuskan untuk mendatangi laboratorium untuk menyetujui hal tersebut dengan tujuan agar Min-kyu kembali melanjutkan proyeknya. Ji-ah mau bekerja dengan gratis dengan syarat tempat tinggal dan makanan. Karena laboratorium akan pindah, tim Santa Maria membawa Ji-ah pindah ke tempat Min-kyu. 우리 이사 갈 건데. Sesampainya di rumah Min-kyu, tim Santa Maria juga terkejut karena rumahnya begitu luas, namun tim Santa Maria diberikan ruangan yang begitu kecil yang membuat mereka menggerutu. Pelayan Min-kyu menjelaskan semua peraturan yang ada di sana. Ketika menjelaskan, ponsel Ji-ah yang berada di dalam tas berbunyi yang membuat pelayannya curiga, namun Ji-ah dengan sigap mengalihkan perhatian pelayan yang membuatnya melupakannya. 뭐시고? 배달 시켜도 됩니까? 식자재는 갖다 드릴 테니까 해 잡수시는 거는 마음대로 하시고 그럼 있는 동안에 잘들 지내보도록 합시다. 요거 잘 숙지하시고. Setelah pelayan pergi, Ji-ah keluar dari tas yang membuatnya sesak nafas. Ji-ah langsung meminta makanan karena merupakan salah satu syaratnya untuk menjalankan penyamarannya berhasil. Di tengah-tengah makan, Min-kyu menelpon Dr. Hong Baek-kyun untuk menemuinya. Setelah menemui Dr. Hong Baek-kyun, Min-kyu bertanya tentang cara bagaimana robot AJ3 lebih mengerti dirinya dan Dr. Hong Baek-kyun memberitahu caranya agar robot AJ3 lebih mengerti Min-kyu, yaitu dengan memberikan kata kunci. 아지트리가 사람의 감정을 읽는 건 수많은 사람들의 표본을 입력해 근사치를 찾아내는 방식입니다.
정보가 많으면 많을수록 소통의 밀도 높아지죠. 아지3에게 나를 입력하라. Setelah itu, Min-kyu memberikan kata kunci kepada robot IG-3, di mana robot tersebut adalah Ji-a yang menyamar. Kata kunci yang diberikan adalah kata kunci yang sudah dilarang, namun karena Ji-a tidak mengerti, kata kunci tersebut tetap diiyakan dan Min-kyu menjelaskan sesuatu yang membuat robot IG-3 agar bisa lebih mengerti dirinya dan mengikutinya. 여기 네 안에 누구도 열어주지 마. 나만 들어갈 수 있으니까. 이제부터 넌 나만 바라보고 나만 지켜보고 나만 따라야 해. Dengan begitu, episode kedua dari I Am Not a Robot pun berakhir, meninggalkan banyak pertanyaan tentang masa depan Min-kyu dan hubungan yang mungkin terjadi antara dirinya dan robot IG-3. Bagaimana menurutmu hubungan mereka ke depannya? Apakah Min-kyu akan tetap membeli IG-3 untuk menemani kesehariannya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya.